Baik, untuk akan saya bahas rancangan percobaan ini sangat umum digunakan biasanya ketika kita memiliki eksperimen dalam laboratorium ataupun di lapangan. Ini ada suatu quotes bahwa sebenarnya tidak ada percobaan yang hanya saja dalam percobaan itu sekali ada hasil yang tidak kita duga atau unexpected outcomes, hasilnya tidak kita duga gitu. Sebenarnya kemudian percobaan itu apa sih? Percobaan merupakan penyelidikan yang direncanakan untuk memperoleh fakta baru atau juga bisa digunakan untuk menyanggah hasil percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi rancangan percobaan ini sangat praktikal ya, atau sangat umum digunakan gitu untuk kita mendapatkan informasi baru ataupun kita bisa menyangkal informasi yang ada sebelumnya. Adapun istilah-istilah dalam rancangan percobaan, yang pertama yaitu faktor. Faktor adalah kondisi yang sengaja dipilih peneliti untuk dipelajari pengaruhnya terhadap respon. Jadi faktor ini sebagai contoh adalah dosis pupuk. Nah, kemudian kita ingin mencontohkan terhadap suatu bidang tanah. Nah, kemudian ada juga perlakuan. Perlakuan merupakan taraf dari faktor. Jadi dari dosis-dosis pupuk itu kita bagi, misalnya dosisnya ada yang 5%, 10%, 15%, dan sebagainya. Kemudian satuan percobaan adalah satuan kecil yang dikenai perlakuan. Jadi dalam kasus ini contohnya itu adalah bidang tanahnya, yaitu petak-petak tanahnya. Next. Nah, kemudian dalam rancangan percobaan ini ada berbagai langkah yang perlu kita tentukan. Yang pertama, kita harus memilih perlakuannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu juga harus memilih satuan percobaannya, kemudian jumlah ulangannya berapa, kemudian sampel-sampel akan kita ambil. Setelah itu kita juga perlu memilih peubah atau variabel yang nantinya akan ukur. Jadi responnya yang akan kita teliti. Selanjutnya juga usaha yang perlu dilakukan agar unit-unit perlakuan ini tidak saling mempengaruhi. Maksudnya di sini kita kalau bisa percobaannya itu harus homogen atau memiliki karakteristik yang sama agar nanti keragaman itu tidak terlalu berbeda. Selanjutnya juga kita perlu menentukan tabel pengamatan di mana kita akan menuliskan hasil penelitian kita, dan juga selanjutnya adalah alat, materi, dan mungkin sumber daya manusianya untuk melakukan percobaan ini. Pemilihan rancangan yang tepat nantinya ini dapat mempengaruhi tingkat ketepatan dari percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, nah, kemudian ada berbagai syarat agar percobaan yang kita lakukan ini menjadi ideal atau sesuai standar dari statistika. Yang pertama yaitu adanya pengacakan. Nah, pengacakan ini dilakukan supaya kita dapat membandingkan antar keadaan ini tanpa adanya bias. Dan juga pengamatan ini dapat kita lihat bahwa tidak ada hubungannya satu sama lain. Kemudian kedua yaitu pengulangan. Pengulangan dilakukan agar kita dapat melihat perbedaan antar pelakuan itu secara lebih jelas. Apakah perbedaan yang terjadi itu kebetulan atau memang dipengaruhi oleh perlakuan yang kita lakukan. Selanjutnya itu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan berarti kita membuat satuan percobaan itu sehomogen mungkin atau kondisinya itu kalau kita harapkan sama dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga nantinya error atau galat yang dihasilkan dapat minimal. Next. Kemudian jenis rancangan percobaan yang pertama yaitu rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan yang sangat sederhana dan merupakan dasar untuk rancangan-rancangan lainnya. Biasanya
rancangan acak lekap ini digunakan ketika materi percobaan dan faktor lingkungan itu cukup homogenitas dan juga jumlah perlakuan serta ulangannya itu tidak terlalu banyak. Kemudian dari keunggulan dari penggunaan RAL antara lain tata letaknya sederhana, kita bisa melakukan pengacakan secara sederhana, kemudian lihat bebas dari galatnya itu maksimum, jumlah ulangan tidak harus sama untuk setiap perlakuan. Selain itu juga analisis yang dilakukan nantinya setelah kita memperoleh data itu sangat sederhana, serta jumlah ulangan dan jumlah perlakuan dibatasi oleh tersedianya materi percobaan. Kemudian selanjutnya, next. Ya, jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu model dari rancangan acak lengkap, di mana terdapat mu atau nilai tengah umum, yaitu nilai rata-rata keseluruhan dari respon yang kita teliti. Kemudian di sini ada pengaruh perlakuan ke I dan juga pengaruh galat atau errornya. Tabel ANOVA di keragamnya dapat dilihat seperti pada layar, di mana di sini terdapat sumber ANOVA yaitu treatment atau perlakuan dan juga error. Ini nanti kita bisa melihat secara lebih detail dalam contoh kasus. Jadi ada contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian dosis obat yang berbeda pada pasien akan berpengaruh terhadap kecepatan sembuhnya. Nah, terdapat 12 pasien yang telah dipilih yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian terdapat 3 dosis obat yang ingin kita lakukan, yaitu dosis obat rendah, sedang, dan tinggi. Seorang pasien akan diberi 1 dosis obat saja. Karena ada 12 pasien dan 3 perlakuan, maka masing-masing perlakuan itu dicobakan terhadap 4 pasien. Kemudian kita akan mencatat responnya, respon dari kesembuhan pasien itu dalam satuan jam. Selanjutnya, nah, kemudian terdapat tabel hasil pengamatan dari kecepatan sembuh 12 pasien tersebut. Di sini dapat 4 kelompok pasien, kemudian ada dosis obatnya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari sini kita pertama bisa mencari manual rata-rata keseluruhan pengamatannya. Itu diketahui sebesar 20,83. Kemudian juga rata-rata pengamatan dosis obat. Ini berarti kita mencari nilai rata-rata untuk masing-masing dosis obat, baik rendah, sedang, maupun tinggi. Kemudian kita mencari pengaruh dosis obatnya dengan cara mengurangi, di sini kita lihat dari bagian analisis ada pemecahan atau dekomposisi, yaitu YI dikurangi Y bar. Berarti masing-masing dari dosis obat ini akan dikurangi dengan rata-rata pengamatannya. Kita peroleh, kemudian kita bisa menghitung jumlah galat perlakuan, di mana pengaruhnya ini dikuadratkan kemudian dibagi, kemudian ditambahkan. Selain itu kita juga bisa mencari R atau pengaruh galat percobaannya. Nah, dari penghitungan ini, selanjutnya kita dapat memperoleh tabel ANOVA atau studi keragamnya. Next. Nah, ini tabel ANOVA yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, di mana kita memiliki nilai CK atau 7 kuadrat yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada kuadrat tengah, ini merupakan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya, serta F hitung dan nilai p-value. Nilai p-value ini bisa dicari atau didapatkan jika kita menggunakan software. Nah, yang akan kita uji hipotesisnya apakah dosis obat itu memiliki pengaruh terhadap kecepatan sembuh pasien atau tidak. Untuk hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh dosis, sedangkan hipotesis satunya dosis itu berpengaruh terhadap kecepatan sembuh. Di sini kita memiliki nilai p-value kurang dari 0,01, di mana nilainya kurang dari tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang biasa digunakan dalam statistik adalah 0,05. Jika nilai p-value kita ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka H0-nya ditolak, yang berarti bahwa dosis ini berpengaruh terhadap kecepatan sembuh pasien.
Selanjutnya,